Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Di sini, setiap cerita kehidupan diangkat untuk menginspirasi dan menyentuh hati kita semua. Kita akan menjelajahi kisah-kisah penuh makna. Dari perjalanan cinta, hingga perjuangan hidup, yang pasti akan membuat kita merenung, dan mengingat arti kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama menyelami setiap emosi, belajar dari pengalaman, dan merayakan keindahan setiap kisah yang ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Cari posisi yang terbaik, dan selamat mendengarkan. Ratih adalah gadis berusia 18 tahun yang hidup di sebuah desa kecil di lereng pegunungan. Desa tersebut dikelilingi oleh hamparan sawah yang menghijau, dan hutan lebat yang mengelilingi pemukiman penduduk. Desa ini begitu tenang, tetapi penuh dengan keterbatasan ekonomi. Keluarga Ratih adalah salah satu dari keluarga yang paling sederhana di desa tersebut. Tetapi, mereka memiliki ikatan yang sangat kuat antara satu sama lain. Ayah Ratih, Pak Sutrisno, adalah seorang petani tua yang telah menghabiskan separuh hidupnya di ladang. Setiap pagi, ia keluar dengan semangat yang tak pernah pudar, meski usianya telah memasuki kepala 5. Walau tubuhnya mulai menua, Pak Sutrisno masih tekun mengolah sawahnya yang terletak di tepi bukit. Sisa waktu yang ia miliki dihabiskan bersama keluarganya, memperbaiki atap rumah yang sudah reyot, menyiapkan makan malam sederhana, dan mengajarkan Ratih tentang kehidupan yang penuh kerja keras. Ibu Ratih, Bu Murni, adalah wanita berusia 45 tahun yang selalu merindukan masa-masa muda yang lebih mudah. Sejak awal menikah, ia membantu suaminya mengurus ladang, dan juga menjual hasil panen di pasar desa setiap minggunya. Namun, belakangan ini, keadaan finansial keluarga semakin sulit. Bisnis kecil yang mereka miliki mulai menurun, hal itu membuat hidup mereka semakin terbatas. Meski begitu, Bu Indah adalah ibu yang penuh kasih sayang. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk semua anak-anaknya. Ratih merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Rumahnya terbuat dari kayu dengan atap genteng yang bocor di beberapa bagian, dan menjadi tempat berkumpul bagi keluarganya yang saling menguatkan. Setiap pagi, Ratih membantu ibunya, Bu Murni, mempersiapkan sarapan sederhana, nasi dan sayur dari ladang belakang rumah. Ratih juga tak malu menjadi buruh cuci. Ia mencuci pakaian tetangganya untuk menambah penghasilan keluarga, yang semakin sulit dengan beban utang yang terus menumpuk. Adik-adiknya, Siti dan Darman, selalu menjadi penyemangat Ratih di saat hatinya sedang gundah gulana. Siti bercita-cita menjadi guru, sementara Darman yang masih kecil, ia hanya bisa bermain di sungai dekat rumah mereka setiap sore. Kehidupan Ratih penuh dengan perjuangan, tetapi ia tidak pernah mengeluh akan takdirnya. Setiap malam sebelum tidur, Ratih selalu memikirkan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah diwujudkan. Namun, saat melihat kesulitan keluarganya yang semakin berat, Ratih memutuskan untuk merantau ke kota demi membantu ekonomi keluarga. Kepergiannya tidak mudah, meninggalkan ayah dan ibunya yang sudah tak muda lagi, serta rasa kekhawatiran pada adik-adiknya yang menangis di depan pintu. Tetapi Ratih percaya, langkahnya ke kota adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Setibanya di kota, Ratih merasa canggung di tengah kehidupan yang begitu berbeda. Setelah seharian mencari-cari pekerjaan, ia akhirnya berhasil mendapatkannya, meskipun hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia bekerja di rumah Pak Herman, seorang duda kaya raya yang hidup dalam kesepian. Awalnya, Ratih bekerja sebagai pembantu biasa, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan menjaga kebersihan rumah mewah itu. Pak Herman, seorang pria berusia 60 tahun,
merasa kesepian setelah istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Kehidupan sehari-harinya menjadi dingin dan sunyi, hanya dihiasi dengan kesibukan pekerjaan yang tidak membawanya pada kebahagiaan. Namun, sejak Ratih datang, suasana rumah perlahan mulai berubah. Ratih selalu penuh semangat dalam melakukan kewajibannya, meskipun ia sering mendapat teguran dari pembantu senior yang menganggapnya terlalu polos dan juga lamban. Tapi, Ratih tidak pernah marah. Ia terus bekerja dengan tekun, menjaga Pak Herman dengan penuh perhatian. Menyiapkan secangkir teh hangat setiap pagi, serta membersihkan halaman belakang, atau bahkan memasak makan malam sederhana untuk Pak Herman. Setiap malam, saat sendirian di kamarnya, Ratih memikirkan keluarganya yang jauh di desa. Ia membaca surat-surat dari ibunya, yang menceritakan perjuangan mereka menghadapi utang yang terus menumpuk. Bu Murni sering meminta Ratih untuk segera kembali, tetapi Ratih tidak bisa, karena ia tahu keluarganya membutuhkan bantuannya lebih dari apapun. Di desa, kehidupan keluarga Ratih semakin sulit. Bu Murni terus berjuang di ladang, ditemani oleh suaminya. Ratih memikirkan keluarganya yang jauh di desa. Ia membaca surat-surat dari ibunya, bahwa hasil panennya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Siti yang masih muda ingin membantu, tetapi terbatas, sementara Darman yang masih kecil, ia hanya bisa bermain dengan mimpi-mimpinya di sudut rumah. Namun, tekanan terbesar datang dari Pak Raden, seorang rentenir yang tidak punya rasa belas kasihan. Setiap minggu, Pak Raden datang ke rumah untuk menagih utang yang tak kunjung lunas. Suatu hari, saat Bu Murni meminta waktu tambahan, Pak Raden dengan sangat marah berbalik mengancam untuk menyita sawah mereka. "Kalau kamu tak bisa bayar, kamu akan tahu akibatnya, dan saya pastikan kamu akan menyesal seumur hidup," teriak Pak Raden dengan wajah yang memerah. Siti yang mendengar kabar tersebut hanya bisa menangis. Dan Bu Murni, ia hanya menunduk dengan air mata yang menetes membasahi pipinya. "Kita harus bersabar, Nak, karena Allah pasti akan memberikan jalan untuk kita," ujarnya pelan kepada anak-anaknya. Namun, malam itu, Siti menulis surat kepada Ratih yang membuat hati Ratih hancur. "Ibu dan adik-adik semakin sulit. Kak, kami sangat membutuhkan bantuanmu," tulis Siti dengan singkat. Surat itu rupanya membuat Ratih menangis setiap malam. Ia merasa tak cukup hanya dengan bekerja di rumah Pak Herman, namun, ia sendiri juga belum mampu membantu keluarganya secara langsung. Kehidupan Ratih di kota tidak selalu berjalan mulus. Tika, pembantu yang lebih muda, mulai iri dengan perhatian Pak Herman kepada Ratih. Tika mulai menyebarkan gosip bahwa Ratih hanya berpura-pura baik untuk mendapatkan harta Pak Herman. Gosip ini pun sampai ke telinga Ratih, dan membuat hatinya terluka. "Saya hanya ingin membantu Pak Herman, bukan mencuri warisan," Ratih berkata lirih saat Tika menyudutkannya di dapur. Namun, Tika tidak peduli. Gosip itu semakin menyebar, dan Pak Herman mulai memperhatikan perubahan sikap beberapa pembantunya, yang menjauhkan diri dari Ratih. Namun, Pak Herman yang semakin peduli pada Ratih berusaha melindunginya. "Ratih adalah orang yang tulus. Jangan pernah kamu usik dia, atau kamu akan berhadapan dengan saya," ujarnya dengan tegas kepada Tika. Pak Herman mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Ratih, menceritakan kisah masa lalunya yang penuh dengan kesepian. Sementara itu, Ratih terus menerima surat dari ibunya, yang kesulitan menghadapi hutangnya yang semakin menumpuk. Pada suatu malam, setelah membaca surat dari ibunya, Ratih memutuskan untuk berbicara dengan Pak Herman. Ia menceritakan semua yang terjadi di desanya, dari ancaman Pak Raden, hingga kegelisahan keluarganya yang semakin mendalam. Pak Herman, ia tergerak oleh cerita Ratih, dan meminta Ratih untuk segera pulang ke desa bersamanya. Ia tak bisa membiarkan Ratih terus merasa bersalah tanpa berbuat sesuatu.
Dengan kekuatan finansial yang dimilikinya, Pak Herman cukup mudah melunasi semua hutang keluarga Ratih. Bahkan, saat membayar hutang keluarga Ratih, Pak Herman membawa sebuah koper yang berisi tumpukan uang. Dan dia juga berniat mau membeli rumah dan seluruh aset milik Pak Raden. Pak Herman juga mengancam supaya Pak Raden tidak mengganggu lagi keluarga Ratih. Melihat lawannya bukan orang sembarangan, Pak Raden hanya diam 1000 bahasa. Hal itu juga disaksikan oleh warga sekitar. Mereka pun ikut bahagia, karena keluarga Bu Murni sudah terbebas dari jeratan Pak Raden. Tak cukup sampai di situ, Pak Herman juga memberikan sebuah cek dengan nominal yang sangat banyak, untuk membebaskan hutang warga desa yang lainnya. Dengan syarat, Pak Raden harus pergi dari desa, dan tak boleh kembali lagi. Bu Murni menangis saat Pak Herman melunasi semua hutang keluarganya. Bu Murni juga merasa bersyukur atas bantuan yang diterima, tetapi lebih dari itu, mereka bahagia melihat Ratih bisa membantu keluarga dengan hidup yang jauh lebih baik. Siti dan Darman kini bisa melanjutkan sekolah dengan tenang. Sementara Bu Murni, ia mulai menikmati masa tuanya dengan sedikit lega. Di kota, kehidupan Ratih bersama Pak Herman juga berubah. Ratih menerima lamaran Pak Herman yang tulus karena cinta dan rasa hormatnya yang semakin dalam. Meskipun ada perbedaan usia dan latar belakang, cinta mereka tumbuh dengan kuat. Beberapa bulan setelah lamaran, mereka melangsungkan acara pernikahan di desa. Kebersamaan mereka menjadi bukti bahwa kasih sayang sejati tidak memandang harta atau usia, tetapi ketulusan hati dan keberanian untuk saling melengkapi. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Ratih dan Pak Herman? Apakah cinta memang tak melihat status sosial, atau cuma ada di cerita saja? Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like dan berikan komentar-komentar yang positif. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya.